Waduh, netizen Konoha tidak terima dibilang IQ-nya paling rendah di dunia. Tapi faktanya, Indonesia ada di posisi 130 dari total 199 negara yang diuji. Indonesia masuk sebagai negara dengan IQ paling rendah di dunia, paling jongkok di dunia. Kamu setuju nggak? Ya, ternyata itu betul loh. Kenapa skor IQ orang Indonesia jadi yang paling rendah di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Itu hari Ikinya pernah ngereksan seorang perempuan Indonesia yang mengeson netizen Malaysia, dan netizen Indonesia tidak terima dibilang IQ-nya paling rendah di dunia. Ternyata ada yang komentar seperti ini dan bilang masih banyak yang rendah daripada kita. Nah, apakah kalian mau disamakan dengan yang buruk? Kan tidak mau, geng. Tapi faktanya IQ orang Indonesia tuh memang setara seperti itu, geng. Dan banyak juga para TikToker mengatakan hal seperti itu. Orang Indonesia ini ataupun netizen Indonesia ini mengambil kesimpulan menonton video tidak sampai akhir dan tidak menghayatinya, tidak mau mencari tahu video ini tentang apa maksudnya, apakah mengkritik ataukah menghina, ataukah ini sama-sama ingin memajukan negara kita. Netizen kita itu tidak tahu mau mencari hal seperti itu, geng. Taunya cuma mengkritik bla 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 itu, tidak menonton video sampai akhir terus ditinggalkan. Makanya banyak daripada TikToker yang menurut Ikinya ini pandai dan cerdas mau menyadarkan para netizen Indonesia seperti itu, geng. Dan di video kali ini Ikinya mau reaction itu semua biar kalian paham dan biar kalian terbuka pikirannya bahwasannya memang IQ kita tuh di bawah rata-rata, bahkan masih tergolong nah kayak gitu ya, geng ya. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita simak videonya seperti apa. Tapi sebelum itu, geng, jangan lupa sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, komen dekat bawah. Apakah kalian tahu negara dengan rata-rata IQ terendah se-Asia Tenggara atau se-ASEAN? Itu negara mana? Berdasarkan data dari World Population Review, Indonesia itu masuk ke peringkat terendah ya dari 11 negara ASEAN. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,49 dan ini adalah yang terendah. Dan kita juga bisa lihat dari tabel ini populasinya juga yang paling banyak. Dan coba sekarang sama-sama kita lihat. IQ 78 itu masuk ke kategori mana? Ya. Kalau kita lihat di sini ya di tabel di atas ini, 50 sampai 69 itu masuk ke IQ sangat rendah atau istilahnya moron atau debil. Dan di atasnya sedikit itu 70 sampai 79 ya. Kalian baca sendiri itu namanya apa? Ya, itu kategorinya apa. Makanya saya nggak heran ya kalau baca komen-komen seperti ini, ya, Bang bahas kandungan gula dalam gula dong. Nah, ini cukup banyak ya yang komen-komen seperti ini di video-video saya yang membahas soal kandungan gula. Komen-komen yang tidak bermutu ya, saya anggap ini. Dan juga kita juga sering lihat ya mungkin di TikTok komen-komen seperti kelihatan banget nyenggol Zarif, ya, keripik kaca terlupakan, kemudian please Jawa dan lain sebagainya. Ini yang mencerminkan ya. Karena Indonesia itu adalah pengguna TikTok terbesar kedua setelah Amerika. Makanya kita bisa lihat, dan ini mencerminkan sekali data dari World Population Review tadi. Dan belakangan ini kan banyak juga diangkat isu-isu tentang stunting. Ya mungkin ini adalah salah satu efek dari stunting juga. Kalau menurut saya ini adalah yang dinamakan dengan otak karbo. Ya, otak karbo itu apa? Dimana seharusnya pada saat otak manusia itu bertumbuh dan membutuhkan lebih banyak protein, ya, terutama protein hewani, tapi malah lebih banyak makan karbohidrat dan gula. Makanya jadilah seperti itu. Kemudian dari faktor lain, selain dari faktor stunting, itu bisa juga karena dari sistem pendidikan kita. Ya, karena sistem pendidikan kita itu lebih banyak menghafal dan tidak membiasakan murid untuk berpikir secara kritis. Ya, kalau kita ingat, mungkin kita lebih sering mencatat ya, kita hanya mengcopy apa yang ditulis guru di papan tulis, kita hanya tulis ulang. Ya, dan juga negara kita ini kan terkenal dengan orang-orang yang malas membaca.
Indonesia masuk sebagai negara dengan IQ paling rendah di dunia, paling jongkok di dunia. Kamu setuju nggak? Ya, ternyata itu betul loh. Poin daripada orang-orang rata-rata Indonesia, IQ-nya hanya 78. Sedangkan rata-rata di dunia normalnya itu 90 sampai 109. Sebabnya kenapa ya, rekan-rekan semua? Ya, bisa karena kesenjangan ekonomi, bisa karena kesehatan, ya bisa karena pendidikan yang kurang. Tapi apapun itu, impact-nya buat kita apa sih? Banyak sekali kemalasan kita untuk membaca. Kenapa sebabnya IQ jadi jongkok? Karena kita malas membaca. Kita mau coba di sini belajar sama-sama rekan-rekan bahwa sama-sama membaca minimal 15 menit sehari. Tidak perlu harus dari buku-buku filosofi, filsuf, ekonomi, komik, ya novel juga bisa. Kenapa? Karena membaca membantu kita untuk berpikir kritis yang pastinya tidak akan membuat kita bisa dijadikan kita diadu domba. Ya karena kita bisa paham benar kan kondisinya seperti apa, kita menganalisa sebuah berita, nggak langsung termakan berita-berita yang hoax. Bang, apa iya IQ orang Indonesia yang terendah se-Asia Tenggara? Menarik nih. Masa iya sih yang terendah? Nih, kita lihat datanya. Kita ranking 10 dari 11 negara. Nilainya samaan lagi sama yang paling bawah. Kenapa bisa begini? Terus sama Kompas, Kata Data, dan iNews. Nilai rata-rata IQ penduduk di Indonesia adalah 78,49. Ini datanya dari World Population Review 2022. Skor ini bikin Indonesia ada di posisi 130 dari total 169 negara yang diuji. Tapi IQ 78,49 itu tingginya. Nih, taraf ukurnya ya. Kamu bisa baca sendiri dah. Kita termasuk pinter atau masih harus banyak belajar. Terus kenapa nilai kita segitu? Ada beberapa faktor. Katanya sih karena kurangnya gizi yang cukup dari anak lahir. Tapi yang paling utama adalah karena sistem pendidikan kita yang terlalu banyak hafalan daripada penguasaan ilmu. Saya relate banget nih, karena pas saya sekolah dulu juga kebanyakan ngafal. Padahal kita harus lebih banyak melatih kemampuan berpikir kita, ya mengasah kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sebagainya. Semoga tingkat pendidikan di negara kita jadi makin baik ya. Amin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kenapa skor IQ orang Indonesia jadi yang paling rendah di dunia? Ya, hanya mencapai rata-rata 78 dan ranking 130 dari 190 negara yang diuji. Ya, alasannya sekolah di Indonesia itu hanya dijadikan sebuah formalitas saja, buat pantas-pantas doang ya. Datang ke sekolah cuma D3, datang, duduk, terus diam. Ditambah lagi, orang Indonesia menggunakan gadget itu digunakan untuk mencari hiburan, bukan pembelajaran. Jadi jangan heran kalau orang Indonesia itu skor IQ-nya pada rendah-rendah dan literasinya kurang. Nah, para netizen-netizen yang terhormat, udah dengar sendiri kan? Bukan ikinya aja yang bilang, bukan ikinya aja yang menyarankan kalian, ya. Bukan ikinya aja yang mengingatkan kalian. Dan banyak para TikToker, ya, yang menurut ikinya ini cerdas dan pandai kayak gitu ya. Memang di atas rata-rata IQ Indonesia tuh paling rendah kayak gitu ya. Memang ada negara lain yang lebih rendah daripada kita kayak gitu. Makanya kalau dinasihati orang ataupun orang membuat konten tentang hal ini, kalian pikirannya jangan selalu NKRI harga mati lah, apa ini menghina lah. Pikirannya jangan ke situ. Coba kalian hayati, tonton videonya sampai akhir. Apa maksud dari video ini? Apakah ini tentang ini? Apakah video ini mendidik? Ataukah bisa mengkritik tentang negara kita? Ataukah ada kesilapan untuk sesama Indonesianya? Seperti itu sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Bukan kalian asal komen bla 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 mencari kebenaran sendiri dan tidak mau dikritik oleh sesama manusia kayak gitu. Ya, kalau tidak mau dikritik sama manusia ya dipantaskan aja oleh dicatatkan oleh IQ kita tuh paling rendah di dunia. Bahkan cuma di atasnya Timur Leste dan di Asia paling rendah, Bos. Masa mau setara dengan Timur Leste? Kayak gitu loh. Paham tidak paham? Oh, tidak paham. Belum paham lagi ya. Cuma taunya mengetik dan tidak bisa menonton sampai akhir videonya. Maksudnya apa dan tujuannya apa video ini, membuat video ini. Ikinya selalu membuat video konten seperti itu bukan membela tentang Malaysia, selalu membela Malaysia. Bukan membela tentang menjelek-jelekan Indonesia, bukan. Tapi biar kita tuh tidak dipandang rendah oleh netizen negara lain. Kayak gitu loh. Kok seperti ini sih negara netizen Indonesia kok seperti ini? Wah, buruk sekali. Wah, jadi orang tuh sungkan untuk datang ataupun liburan ke Indonesia. Paham tidak? Dan ikinya membuat video seperti hal seperti itu, kita harus mengkritik jauh lebih keras lagi pemerintah kita kayak gitu loh. Memang banyak juga orang-orang yang kaya di Indonesia kayak gitu. Ikinya nggak ada bilang semuanya miskin, nggak ada. Cuma kebanyakan juga masih banyak orang miskin di Indonesia
kayak gitu. Nah, terus kenapa orang-orang miskin ini kok tak ada yang membantu? Paham tidak? Makanya tonton sampai akhir video itu. Jangan asal komen terus ciao ataupun pergi. Nah, biar kalian tuh paham para netizen-netizen yang terhormat, netizen daripada Konoha, kayak gitu ya. Kalau kalian komen tuh memang banyak ya yang orang-orang kaya, tapi yang orang-orang miskin ini sampai bilang, masa yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, mereka nih kayaknya dari mana? Kayak gitu loh. Kayak pekerja PNS ataupun bupati anu pokoknya yang kaya-kaya ini kok saudara-saudaranya bupati apalah itu loh semuanya kayak gitu loh. Paham tidak? Nah, kalau kalian paham hal itu, kritiklah sama-sama. Kita saling membantu, sama-sama miskin kayak gitu loh. Iya, kalau yang kaya enak ngomongnya kayak mbaknya itu. Saya punya apa rumah sendiri, mobil sendiri, harga 200 juta tidak minta. Ya belum tahu saudaranya apa suaminya ke apanya kah, bapaknya korupsi kayak gitu kan belum tahu juga. Nah, makanya dari itu berpikirlah jernih dan pikirlah dan bacalah lebih banyak membaca. Jangan asal lihat hiburan saja terus ada berita hoax kalian masukkan. Oke, paham? Oke, mungkin videonya sampai di sini saja, geng. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share and komen juga. Bila tersilap ikinya lagi, silahkan komen sajalah. Apa bener silahkan komen. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.